Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fatur Rahman, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam proses pembelajaran kolaboratif saat menyusun artikel kelompok ini, kesan yang muncul adalah kerjasama mampu memperkaya isi tulisan melalui gabungan perspektif serta membagi beban kerja secara lebih efektif. Namun kendala yang sering muncul adalah koordinasi waktu antar anggota yang tidak selalu sejalan. Untuk perbaikan ke depan, kelompok perlu menyepakati jadwal pengerjaan sejak awal serta memperkuat komunikasi dan evaluasi rutin, sehingga setiap anggota dapat berkontribusi secara optimal dan hasil akhir artikel menjadi lebih solid dan konsisten. Struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia pada dasarnya masih berorientasi pada standarisasi nasional, kompetisi akademik, dan akuntabilitas sekolah. Kurikulum di tingkat SD terdiri dari mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan agama, dan PPKN, serta muatan lokal sesuai kebutuhan daerah. Seperti yang disebutkan dalam artikel pengayaan, Indonesia masih menerapkan praktik ranking, tugas rutin yang relatif banyak, serta sistem naik dan tinggal kelas sebagai penentu progresi peserta didik. Di sisi lain, beban belajar siswa relatif tinggi dan kualifikasi guru minimal adalah D4 atau S1 sebagaimana ketentuan nasional, meskipun kualitas proses pembelajaran antar daerah masih beragam. Hal ini menunjukkan bahwa desain kurikulum nasional Indonesia menekankan pemerataan standar, tetapi belum sepenuhnya mencapai pemerataan kualitas seperti negara-negara maju. Jika dibandingkan dengan Finlandia, perbedaan paling signifikan terletak pada filosofi kurikulumnya. Finlandia mengedepankan prinsip equality, trust, dan autonomy, yang memberikan ruang yang sangat luas bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal. Pendidikan dasarnya berbentuk basic education tunggal selama 9 tahun dengan beban jam belajar lebih ringan serta tanpa sistem ranking atau tinggal kelas. Guru di Finlandia berkualifikasi minimal S2 dan diposisikan sebagai profesi berbasis riset, sehingga memiliki wewenang penuh dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran. Kondisi ini berkebalikan dengan Indonesia, di mana kendali kurikulum masih bersifat top-down dan tuntutan administratif cukup kuat, sehingga ruang inovasi guru tidak sebesar di negara tersebut. Dari sudut pandang modul MPDR 53020, Finlandia memperlihatkan konsistensi kuat antara tujuan, proses, dan evaluasi kurikulum. Sementara Indonesia masih berada pada tahap perbaikan sistemik. Dalam artikel kedua, Korea Selatan dan Jepang menunjukkan pendekatan berbeda lagi. Kedua negara ini memiliki struktur 6334 mirip Indonesia, tetapi karakter pelaksanaan kurikulumnya jauh lebih disiplin dan intensif. Jepang menonjolkan hari sekolah yang lebih panjang dan pembentukan etos kerja serta kebiasaan belajar yang kuat sejak sekolah dasar. Korea Selatan bahkan memperlihatkan investasi pendidikan yang besar dan kultur belajar yang sangat kompetitif sehingga jam belajar siswa jauh lebih lama dibanding negara lain. Meskipun demikian, kedua negara maju tersebut memiliki perencanaan yang sangat sistematis, dukungan pemerintah yang kuat, dan kultur keluarga yang turut mendorong kualitas proses pendidikan. Jika dibandingkan Indonesia, perbedaan utamanya terletak pada dukungan kebijakan yang konsisten, sumber daya yang lebih merata, dan budaya belajar yang lebih kuat. Dalam konteks SDN 18 Dodu Kota Bima, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum nasional, sehingga secara formal tidak berbeda dari sekolah dasar lain di Indonesia. Namun, implementasinya memiliki karakteristik lokal, seperti keterlibatan muatan lokal berbasis budaya Bima, penggunaan metode pembelajaran yang masih dominan berbasis ceramah dan latihan, serta penilaian yang cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif dan ulangan berkala. Dibandingkan dengan praktik negara maju, SDN 18 Dodu dapat mengambil pembelajaran penting, seperti penggunaan penilaian formatif yang lebih kuat, mengacu Finlandia, penciptaan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif, dan penyederhanaan tugas rutin untuk memberi ruang bagi pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, lesson study, atau kolaborasi profesional sangat relevan mengingat peran guru yang menjadi kunci kesuksesan pendidikan di negara-negara maju. Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa struktur kurikulum Indonesia telah memiliki landasan yang baik, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan seperti variasi kualitas guru, sarana terbatas, dan orientasi kompetisi yang cukup kuat. Negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan praktik yang lebih konsisten antara desain kurikulum dan implementasinya di sekolah. Mengacu pada modul MPDR 53020, perbaikan kualitas implementasi pembelajaran, penilaian formatif,
peningkatan profesionalisme guru, serta adaptasi kurikulum berbasis konteks lokal merupakan strategi yang dapat dilakukan SDN 1822 untuk semakin mendekatkan mutu pendidikan dasar pada standar negara maju.